Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, di sini saya sebagai moderator dari kelompok 5 dan juga sekaligus sebagai pemateri yang bertepatan pada pertemuan kali ini. Kami akan memaparkan materi tentang aspek perkembangan agama dan moral. Baiklah teman-teman, kami akan memaparkan materi tersebut sesuai dengan tugas mata kuliah konsep dasar pendidikan anak usia dini. Tugas dari dosen pengampu Ibu Dr. Anda Nani Yuliati, Magister Pendidikan, dan Ibu Laili Nur Aisyah, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Kelompok 5 ini beranggotakan Winda Dwi Azza Abidah dengan NIM 210210205066 dan saya Eka Yuli Nur Sabila dengan NIM 210210205068 dan juga Yunita Dwi Afkarina dengan NIM 210210205070. Baiklah teman-teman, berikut adalah pemaparan materi tentang aspek perkembangan agama dan moral. Untuk poin yang pertama, yakni pentingnya pengembangan nilai-nilai agama pada anak. Nah, jadi gini teman-teman, dalam dunia digital ini, dunia teknologi yang semakin canggih ini, dalam era globalisasi ini, banyak di antara kita, baik dari usia anak-anak, usia dewasa sampai orang yang sudah tua, itu mereka menggunakan teknologi, entah itu untuk berbelanja ataupun mencari berita ataupun saling memberi kabar dan lain sebagainya. Nah, dalam penggunaan tersebut anak-anak itu harus diawasi agar mereka menggunakannya dengan baik dan sesuai dengan kadar penggunaannya. Karena jika tidak diawasi, maka mereka akan mengakses secara bebas. Kadang mereka mengakses tentang pornografi. Contohnya saja dalam mengawasi anak dalam bermain atau mengakses internet, memberikan pendidikan agama sejak usia dini. Nah, tentang mengawasi anak dalam bermain, misalkan dalam bermain yang kadarnya itu nanti berbahaya gitu loh. Misalkan saja dalam bermain petak umpet, sebenarnya itu biasa, namun kita sebagai orang tuanya, kita harus tetap mengawasinya agar apa? Mereka jangan sampai nanti bermainnya dalam semak-semak, mereka ngumpet di semak-semak ataupun di dalam ruangan yang kurang bagus gitu kan. Kemudian untuk mengakses internet tadi ya, dalam dunia globalisasi ini, nah sudah tidak asing lagi bagi kita semua internet itu apa, bagaimana cara penggunaannya. Anak yang masih bayi pun mereka dengan mengutak-atik internet itu mereka bisa menggunakannya. Nah, jadi kita sebagai orang tua itu harus tetap mengawasinya agar mereka itu menggunakannya dengan cara baik, dengan sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalkan anak-anak ya, biarkan mereka misalkan menggunakan YouTube untuk mencari tentang informasi-informasi pendidikan, misalkan konten Upin Ipin atau misalkan Nusa dan Rara yang di dalamnya itu mengajarkan tentang kebaikan, misalkan tentang sopan santun, adab ataupun lain sebagainya. Intinya nilai-nilai positif yang baik bagi dirinya anak itu. Kemudian memberikan pendidikan agama pada anak sejak usia dini. Ini sangat penting karena apa? Dalam usia dini ini anak adalah suatu pembibitan. Jadi ketika kita mengajarkannya sejak kecil, maka mereka akan mereka itu akan menggunakannya setiap hari. Nah, itu akan menjadi kebiasaannya, itu akan menjadi keistiqomahannya dalam menggunakan sesuatu. Itu sangat positif. Misalkan anak diajarkan tata cara adab makan dalam agama. Jadi gini nak, kamu sebelum makan, kamu harus mencuci tangan menggunakan sesuatu. Itu sangat positif. Misalkan anak diajarkan tata cara adab makan dalam agama. Jadi gini nak, kamu sebelum makan, kamu harus mencuci tangan dulu. Setelah kamu mencuci tangan, nanti kamu membaca doa ya. Setelah kamu membaca doa, nanti kamu makan menggunakan tangan kanan. Nah, itu sesuai dengan
adab dengan agama. Jadi kita mengajarkannya sejak kecil. Misalkan dalam agama Islam, anak kecil harus diajarkan tentang mengaji, tentang sholat, beribadah, puasa, dan lain sebagainya. Hal itu ketika menjadi sifat yang istiqomah bagi anak tersebut, maka itu akan menjadi identitas bagi diri anak tersebut. Jadi tentang pengembangan nilai-nilai agama pada anak ini sangat-sangat penting dan sangat dibutuhkan, terutama di zaman sekarang ini, agar mereka bisa menjadi pemuda bangsa yang berkualitas, yang terdidik dan sesuai dengan moral agama. Seperti itu. Untuk pengertian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kepada yang bertugas, disilahkan. Perkenalkan, nama saya Yunita Diafkarina dengan NIM 2102102050070. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian moral menurut para ahli. Sebelum saya membahas moral menurut para ahli, apa sih moral itu? Moral secara umum adalah suatu hukum tingkah laku yang diterapkan kepada setiap individu untuk dapat bersosialisasi dengan tetangga atau perkumpulannya dengan benar dan agar terjalin rasa saling hormat menghormati. Moral yang pertama yaitu menurut Hurlok. Hurlok mengatakan bahwa moral adalah suatu perilaku yang sesuai dengan kode moral pada kelompok sosial. Moral sendiri adalah suatu perilaku yang mencerminkan sopan santun, kebiasaan sosial, adat istiadat, dan lain sebagainya. Yang kedua, moral menurut Chaplin. Chaplin mengatakan bahwa moral mengacu pada akhlak yang sesuai dengan peraturan sosial atau menyangkut hukum atau adat kebiasaan yang mengatur tingkah laku. Dan yang terakhir yaitu menurut Wantah. Wantah mengatakan moral adalah sesuatu yang berkaitan atau ada hubungannya dengan kemampuan menentukan benar atau salah dan baik atau buruknya suatu tingkah laku. Sekian penjelasan dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Winda Dwi Aza Abida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Dwi Aza Abida dengan NIM akhir 066 akan melanjutkan presentasi tentang perkembangan moral menurut para ahli. Menurut John Piaget, perkembangan moral individu dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama dinamakan heteronomous morality. Tahap ini berada di kisar usia 5-10 tahun. Pada tahap ini, anak berpikir jika peraturan itu mutlak dan milik Tuhan, orang tua, dan guru. Mereka akan menjalankan peraturan tersebut dengan sebaik mungkin. Pada tahap ini, kita perlu melatih anak-anak bagaimana cara menjawab salam dan memberikan kata sapaan yang sopan. Tahap kedua adalah autonomous morality atau morality of cooperation. Tahap ini berada di kisaran 10 tahun ke atas atau pra-remaja. Di tahap ini, moral akan tumbuh secara alami dengan melihat bagaimana orang lain dalam menjalankan suatu moral. Mereka akan sadar bahwa setiap orang memiliki moral yang berbeda-beda. Pada tahap ini, anak-anak merasa dirinya yang paling benar dan dapat menilai sesuatu dengan benar. Kita juga harus melatih agar anak-anak dapat mengendalikan empati mereka. Kita juga perlu mengajari bagaimana cara mengutarakan pendapat secara sopan. Maka selanjutnya, anak akan mulai bisa mengatasi masalah dengan moral yang sudah dimiliki oleh mereka. Mereka akan mempertimbangkan keuntungan dan standar keadilan dalam menyelesaikan suatu masalah. Lalu, teori kedua adalah teori dari Lawrence Kohlberg. Pada teori ini dibedakan menjadi 3 tahap, yaitu 1. Masa moral pra-konvensional. Masa ini adalah masa yang paling awal di mana anak-anak sangat patuh pada semua aturan budaya.
misal aturan-aturan baik atau buruk, salah atau benar, dan yang lain sebagainya. Anak akan mengaitkan peraturan tersebut sesuai dengan akibat yang akan dihadapi atas perbuatan yang dilakukan. Anak juga menilai peraturan tersebut berdasarkan kekuatan fisik dari yang menerapkan peraturan tersebut. Pada masa prakonvensional ini dibagi menjadi dua masa, yaitu A. Masa punishment and obedience orientation. Di masa ini, anak akan melihat baik buruknya suatu akibat dari perbuatan yang dilakukannya sebelumnya tanpa melihat si pelaku. B. Yaitu masa instrumental relativist orientation. Di masa ini, anak akan merasa jika suatu perbuatannya dapat dikatakan perbuatan yang benar, jika perbuatan tersebut tidak merugikan, bisa dan mampu melengkapi kebutuhan diri sendiri atau orang lain. 2. Masa-masa konvensional. Di masa ini, perbuatan seperti memenuhi harapan semua orang yang ada di sekitarnya dianggap sebagai suatu perbuatan yang terpuji. Perbuatan ini dilakukan bukan untuk melihat konsekuensinya, namun mengaitkan dengan norma-norma masyarakat. Di masa ini pula, anak-anak sangat menekankan mendukung kebenaran tata tertib sosial. Mereka juga berusaha aktif untuk memiliki hubungan yang harmonis dengan orang lain. Masa konvensional dibagi menjadi dua, yaitu A. Masa interpersonal concordance. Anak akan menganggap jika perbuatan dapat dikatakan perbuatan yang bermoral jika perbuatan tersebut dapat menyenangkan, membantu, dan diakui atau diterima oleh orang di sekitarnya. B. Masa law and order orientation. Anak-anak berpikir jika perbuatan yang bermoral adalah perbuatan yang bisa memenuhi kewajiban, kekuasaan, dan dapat memelihara ketertiban sosial yang ada. 3. Masa-masa postkonvensional. Masa ini melingkupi dua masa, diantaranya A. Masa social contract legislative orientation. Kematangan moral anak di masa ini sudah sampai di tahap kematangan sempurna, di mana memungkinkan mencapai musyawarah mufakat. B. Masa orientation of universal ethical principles. Masa ini adalah masa yang paling tinggi, di mana suatu moral dikatakan benar bukan lagi berdasarkan hukum, namun dari kesadaran individu yang berdasarkan prinsip-prinsip etis. Teori yang ketiga yaitu teori perkembangan moral menurut Velleman. Teori perkembangan moral dibagi menjadi 5 tahap, yaitu 1. Teori pertama 3-6 tahun. Di tahap ini anak sudah bisa menyadari bahwa setiap orang memiliki perbedaan, namun mereka tidak bisa membedakan pikiran dan perasaan baik dari diri sendiri maupun orang lain. 2. Tahap kedua 6-8 tahun. Pada tahap kedua ini, anak sudah mulai sadar bahwa orang lain memiliki perspektif dari penalaran yang sama maupun 3, yaitu tahap ketiga 8-10 tahun. Di tahap ketiga, anak sudah sangat sadar jika sudut pandang orang lain mempengaruhi pandangan suatu sama lain. 4. Tahap keempat 10-12 tahun. Pada tahap ini, anak sudah menginjak usia remaja. Mereka mulai menyadari jika dirinya dan orang lain dapat menilai satu sama lain secara mutualis dan simultan. 5. Yaitu tahap kelima 12-15 tahun. Remaja mulai sadar jika mengambil alih sudut pandang secara mutual tidak selalu menjadikan pemahaman yang didapat menjadi lengkap. Oke teman-teman, nah itu tadi adalah pemaparan tentang aspek pengembangan agama dan moral bagi anak dari kelompok kami, dari kelompok 5. Nah, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Dan saya sebagai moderator, apabila terdapat kesalahan baik dalam pengucapan, penggunaan bahasa maupun lain sebagainya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.